Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan membahas tentang apa itu diagnosis gizi dan bagaimana cara penerapan diagnosis gizi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Kelompok 4 terdiri dari Alvina Arianti, saya sendiri, Dian Puspitasari, Hana Zengkinasih, Rugayah, Umnia Nabila, dan Yuniar Fajarianti. Selanjutnya, apa itu diagnosis gizi? Diagnosis gizi adalah kegiatan mengidentifikasi dan memberi nama masalah gizi yang merupakan tanggung jawab dietitian untuk menanganinya secara mandiri. Diagnosis gizi ditulis dengan kalimat terstruktur sesuai dengan komponennya, yaitu problem, etiologi, dan sign and symptoms, yang disingkat menjadi PES. Selanjutnya yaitu tujuan dari diagnosis gizi. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasikan dan menggambarkan masalah gizi spesifik yang dapat diatasi atau diperbaiki melalui intervensi gizi oleh seorang tenaga kesehatan. Selanjutnya yaitu diagnosis medis dan diagnosis gizi. Apa sih diagnosis medis itu? Diagnosis medis adalah gambaran penyakit, patologi, organ tertentu atau sistem tubuh. Tidak berubah sepanjang kondisi penyakit masih ada. Selanjutnya, diagnosis gizi. Apa sih diagnosis gizi itu? Yaitu rangkuman masalah gizi dari data penilaian gizi, atau kesehatan pasien, hasil lab, diagnosis medis, masalah atau gejala, dan sifatnya sementara. Contoh dari diagnosis medis yaitu pasien diabetes mellitus pada saat masuk ke RS untuk rawat inap terdiagnosis DM. Diagnosis pasien ini akan melekat sampai pasien tersebut keluar dari rumah sakit, yaitu DM. Selanjutnya contoh diagnosis gizi, yang pertama yaitu pada awal masuk rumah sakit, pasien kurang nafsu makan sehingga didiagnosis asupan zat gizi tidak adekuat. Yang kedua yaitu saat di rumah sakit setelah kondisi membaik, pasien mulai makan dan dibawakan makanan dari luar rumah sakit dan didiagnosis asupan zat gizi berlebih. Yang ketiga yaitu saat pasien akan keluar dari rumah sakit, pasien didiagnosis tidak siap terhadap perubahan diet dan gaya hidup. Selanjutnya ada critical thinking dalam diagnosis gizi. Yang pertama yaitu mengelompokkan dan menganalisis data pengkajian untuk menetapkan diagnosis gizi. Memilih diagnosis gizi atau identifikasi data yang belum lengkap untuk menetapkan diagnosis yang lebih pasti, gunakan sign dan symptoms dari masalah. Kedua adalah identifikasi diagnosis gizi yang prioritas. Ketiga, identifikasi akar masalah sebagai dasar intervensi gizi. Dan terakhir, identifikasi sign dan simptom yang dapat dikoreksi, diminimalkan, atau dapat dimonitor atau diukur perkembangannya. Selanjutnya ada komponen diagnosis gizi, yaitu PES. Untuk P adalah problem, yaitu menggambarkan perubahan atau isu yang berhubungan dengan gizi klien atau masalah aktual. E yaitu etiologi, yaitu penyebab atau faktor resiko yang mempunyai kontribusi pada masalah. Dan yang terakhir yaitu S atau sign dan symptom, yaitu karakteristik penentu problem. Dari PES ini dapat digambarkan seperti problem berkaitan dengan etiologi ditandai dengan sign dan symptom. Selanjutnya ada kategori diagnosis gizi. Yang pertama ini ada domain asupan, yang kedua ada domain klinis, dan yang ketiga ada domain perilaku dan lingkungan. Domain asupan adalah asupan makan atau gizi yang terlalu banyak atau terlalu sedikit dibandingkan dengan kebutuhan aktual atau perkiraan. Yang kedua ada masalah domain klinis, yaitu masalah gizi yang berhubungan dengan kondisi medis atau fisik. Dan yang ketiga yaitu domain perilaku dan lingkungan, adalah sikap kepercayaan lingkungan fisik, akses terhadap makanan atau keamanan pangan.
Selanjutnya di sini ada kode-kode terminologi dari domain intek atau NI. NI satu keseimbangan energinya yaitu increase energy expenditure dengan kode NI titik 1, lalu inadequate energy intake dengan kode NI titik 1 titik 2, kemudian excessive energy intake dengan kode NI 1.3. Selanjutnya ada NI titik 2 dengan asupan oral atau nutrition support. Kode NI titik 2.2 adalah excessive oral intake, kemudian kode NI titik 2.3 adalah inadequate enteral nutrition infusion, kode NI titik 2.1 kode NI titik 2.11 adalah limited food accept. Kemudian yang ketiga ada NI titik 3 itu merupakan asupan cairan dengan kode NI titik 3.1 yaitu inadequate fluid intake. Kemudian NI titik 3.2 itu adalah excessive fluid intake. Selanjutnya di sini ada kode NI titik 4 yaitu asupan substansi bioaktif. Dengan kode NI titik 4.1 adalah inadequate bioactive substance intake. Kemudian NI titik 4.2 itu adalah excessive bioactive substance intake. Kemudian kode NI titik 4.3 itu adalah excessive alcohol intake. Selanjutnya di sini ada kode NI titik 5 yaitu asupan zat gizi dengan kode NI titik 5 dengan kode NI titik 5.5 yaitu fat and cholesterol. Kemudian kode NI titik 5.6 yaitu protein, dan kode NI titik 5.9 yaitu vitamin. Selanjutnya di sini ada kode terminologi dari domain klinikal atau NC. Yang pertama NC.1 yaitu fungsional. Kode NC.1.2 yaitu beating atau chewing, masticatory atau difficult. Dengan kode selanjutnya kode NC.1.3 breastfeeding difficultly. Kemudian NC.1.5 predicted breastfeeding difficultly. Kemudian kode selanjutnya itu ada NC.2 yaitu biokimia. Dengan kode NC.2.1 yaitu impaired nutrition utilization. Kemudian kode NC.2.2 yaitu altered nutrition related laboratory value. Kemudian kode NC.2.3 yaitu food medication interaction atau spesifik. Kemudian kode selanjutnya di sini ada NC.3 berat badan. Kode NC.3.1 itu ada underweight. Kode NC.3.3 itu ada overweight atau obesity. Kode NC.3.5 itu growth rate below expect. Dan selanjutnya itu ada kode NC.4 gangguan malnutrisi. NC.4.1 itu malnutrition. NC.4.1.2 itu chronic disease or condition related malnutrition. Selanjutnya NC.4.1.5 yaitu illness related pediatric malnutrition. Selanjutnya ini adalah kode terminologi dari domain perilaku dan lingkungan atau NB. Yang pertama ini ada kode NB.1 yaitu pengetahuan dan kepercayaan. Di mana kode NB.1.4 adalah self-monitoring defect. Dan kode NB.1.5 itu adalah disorder eating pattern. Dan kode NB.1.7 adalah undesirable food choice. Kemudian kode selanjutnya ada NB.2 yaitu aktivitas fisik dan energi. Kode NB.2.1 itu adalah physical inactivity.
kode NB.2.4 itu impaired ability to prepare food and meal. NB.2.5 itu adalah food nutrition quality of life. Dan selanjutnya ini ada kode NB.3 yaitu keamanan dan akses makanan. Kode NB.3.2 itu limited access to food. NB.3.3 limited access to nutrition related supplies. Dan yang terakhir itu kode NB.3.4 limited access to portable water. Selanjutnya, penerapan diagnosis gizi. Yang pertama ada domain intake atau NI. Problem NI.2.1 asupan makanan per oral tidak adekuat. Etiologi penurunan kemampuan makan per oral karena gangguan fungsi menelan. Tanda dan gejala A. Penurunan BB yang tidak diinginkan lebih dari 10% dalam 6 bulan. Untuk B tidak ada. C. Mual, muntah, nyeri saat menelan. D. Asupan makan per hari 70%. Dan selanjutnya ada domain klinikal atau NC. Problem NC.1.2 kesulitan mengunyah atau menggigit. Etiologi pasien selesai menjalankan operasi di bagian mulut. Tanda dan gejalanya A. Tidak ada, B. Tidak ada, C. Nyeri saat menggigit ada bekas operasi mulut. D. Asupan makan per hari 10%. Domain Behavioral Environment atau NB. Problemnya NB.1.1 pengetahuan yang kurang terkait makanan dan gizi. Etiologi kepercayaan atau sikap yang tidak sesuai dengan prinsip makanan sehat ilmu gizi. Tanda dan gejala A dan B tidak ada. C. Diagnosis medis dislipidemia. D. Asupan lemak pasien lebih dari 120% dari kebutuhan. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.